Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan materi terakhir mata kuliah pemrograman dasar, yaitu pembuatan laporan sederhana, laporan bulan sederhana yang kita ambil dari tabel medicals ya. Jadi nanti ada laporan medicals, berobat tanggal berapa, siapa yang berobat, dokternya siapa, dan jumlah bayarnya berapa. Nah, dari jumlah bayar ini bisa kita jumlahkan sehingga dapat total pendapatan per bulan dari klinik tersebut ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke laporan, kita harus melakukan proteksi dulu terhadap tabel-tabel yang terlibat dengan tabel medicals ya. Kita harus pastikan dulu bahwa tabel medicals ini aman, datanya tidak ada yang rusak atau hilang. Oke, kita akan masuk ke PHP My Admin terlebih dahulu ya. Jadi kita akan masuk ke PHP My Admin terlebih dahulu. Kita masuk ke PHP My Admin. Nah, di sini kita buka tabel medicals ya. Kita buka tabel medicals. Nah, ini tampilannya. Nah, di tabel medicals ada foreign key ya. Di mata kuliah database ada foreign key. Nah, ini primary key, MRID adalah primary key, pet ID dan dokter ID adalah foreign key. Nah, foreign key yang ada di sini ini datanya tidak boleh hilang, dihapus di data aslinya ya. Jadi pet ID 1 itu tidak boleh hilang dari tabel pets, ataupun dokter ID 8 ini tidak boleh hilang dari tabel dokter. Jadi kalau nanti dokternya dihapus yang ID-nya 8, maka ini koneksinya akan terputus, tidak akan nyambung datanya, nanti tidak bisa memanggil nama dokternya. Begitupun juga dengan pet. Jadi dia tidak bisa memanggil nama petnya karena ID-nya sudah dihapus di tabel pets-nya. Jadi supaya pets dan dokter ini terproteksi, datanya tidak terhapus secara sembarangan, maka kita lakukan relasi ya. Kita melakukan relasi, kita relasikan antar tabel tersebut dengan bantuan PHP My Admin ya. Nah, sebelum merelasikan, kita buat dulu dia indeksnya ya. Kita masuk ke struktur. Nah, di struktur ini ada di bagian bawah indeks. Nah, indeks ini adalah key yang ditetapkan di tabel medicals. Nah, di sini kita tetapkan dulu si pet ID dan dokter ID sebagai sebagai foreign key ya. Jadi ini primary key-nya adalah MRID. Nah, kita tambahkan foreign key-nya di sini. Jadi kalau tidak didaftarkan tidak bisa kita relasikan ya. Jadi didaftarkan dulu pet ID dan dokter ID sebagai foreign key. Caranya kita pilih yang more ini di pet ID ya, kita beri dia indeks ya. Jadi yang pet ID kita pilih more, lalu kita pilih indeks. Oke. Nah, lakukan hal yang sama dengan dokter ID ya. Jadi pilih dokter ID, lalu pilih more, juga beri indeks. Oke. Nah, di sini sudah masuk indeks ya. Jadi pet ID dan dokter ID sudah dimasukkan ke dalam indeks dari tabel medical sehingga mereka sudah bisa dijadikan sebagai foreign key. Nah, untuk merelasikannya kita klik nama database-nya. Pet Clinic ini kita klik di sini. Ya, ini muncul semua nama tabelnya. Nah, kita masuk ke bagian more lagi, bagian designer. Nah, di sini muncul tabel-tabel yang ada di tabel Pet Clinic. Ya, jadi ada tabel-tabel yang muncul di Pet Clinic yang berhubungan dengan yang mempunyai indeks ya. Jadi yang punya indeks di sini udah muncul tabelnya. Nah, kita merelasikannya cukup kita pilih gambar garis ini ya, relasi ini. Nah, create relationship, lalu kita klik relationship. Nah, kita arahkan
dari sini, dari pet ID sini. Nah, bukan dari pet ID sini, kita klik, lalu kita klik pet ID yang dari table medicals. Nah, kita ulang lagi ya. Jadi pilih relation, lalu pilih primary key ini pet ID, lalu pilih pet ID yang ada di table medicals. Nah, sebelum kita kita kasih buat proteksi dulu di sini. Nah, jadi dia tidak bisa dihapus. Jadi pada saat on delete, dia kita restrict ya. Jadi pada saat on delete, dia kita restrict, kita batasi, nggak boleh delete kalau dia saling berelasi. Jadi jika ID dari pet ID ini ada di pet di medicals, jika ID-nya ada di medicals, maka dia tidak bisa dihapus. Oke, yang on unpet kita biarkan saja, kita oke. Nah, lakukan yang sama seperti yang di dokter ya. Create relationship, lalu pilih dokter ID, lalu pilih dokter ID yang ada di medicals. Nah, sama seperti tadi, on delete-nya kita restrict. Oke. Nah, sekarang dia sudah berelasi antara dokter dan medicals, antara pets dengan medicals. Sehingga jika ada ID yang di sini itu tidak ada dihapus di data masternya, maka tidak bisa dihapus karena sudah terproteksi dengan relationship. Oke, kita buktikan di aplikasinya. Oke, kita lihat tadi dulu di table medicals ya, ada ID apa saja. Oke ya, pet ID 1. Pet ID 1 ini siapa namanya? Blackie ya, pet ID 1 Blackie ya. Lihat pet ID 1 ada di sini namanya Blackie. Kita lihat di pet list Blackie ya. Ini pet ID 1 Blackie, dia punya 2 history medicals ya. Nah, jika Blackie dihapus, kita hapus ya Blackie-nya ya. Are you sure? Kita oke. Nah, valid ya. Kenapa valid? Karena dia tidak bisa dihapus tadi ya, karena sudah kita batasi, kita restrict dengan relationship yang sudah kita buat di sini. Jadi si pet ID 1 tidak bisa diklik, tidak bisa dihapus selama dia masih digunakan di dalam table medical. Nah, pentingnya sebuah relationship antar table supaya tablenya aman dari kehilangan data ya. Oke, jadi itu fungsi dari relationship antar table, batasi penghapusan data jika data itu terdapat di dalam transaksi. Nah, sekarang kita coba yang dokter ya. Dokter siapa yang bisa yang terdapat datanya yang sudah melakukan pemeriksaan, misalnya ID 88 siapa, kita lihat dokter 8 dokter Ani ya, 8 dokter Ani. Kita lihat di list dokter Ani, kita hapus. Are you sure? Oke. Nah, gagal ya. Kenapa gagal? Karena dokter A ini diproteksi dengan relationship, dia tidak bisa dihapus karena dia terhubung dengan pet ID dan pada table medical ya. Jadi dia terhubung dengan table medical sehingga dia tidak bisa dihapus nama dokternya. Oke, itulah fungsi dari relationship yang sudah kita buat. Jadi untuk memproteksi si table yang saling berkaitan. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke form. Kita lanjutkan ke halaman laporan maksudnya. Kita lanjutkan ke halaman laporan. Ya, kita masuk ke source code halaman laporannya. Ya, sudah dibuat seperti yang sudah ditugaskan sebelum perkuliahan. Kita sudah membuat blok HTML yang akan digunakan untuk membuat laporan sederhana ya, laporan klinik sederhana yang menampilkan laporan bulanan dari klinik tersebut dengan ada nanti total pendapatan per bulannya berapa ya. Nah, sebelum itu kita akan isi dulu secara bertahap data-datanya ya. Apa yang perlu diisi kita siapkan ini dulu ya. Kita siapkan pilihan bulannya ya. Ini pilihan bulannya masih kosong ya. Kita lihat di browser, pilihan bulannya masih kosong ya, masih kosong pilihan bulannya masih kosong. Nanti kita akan isi dengan data yang ada di codingan
Oke, bulannya kita isi. Nah, kita persiapkan data bulannya dulu ya. Nah, kita buka PHP di sini. Kita akan buat variabel bulan. Dalam bentuk array ya. Nah, supaya nanti bulannya bisa di looping, nah kita buat variabel bulan dalam bentuk array. Nah, kita akan demokan arraynya ya. Kita tulis semua nama bulannya di sini. April, Mei, June, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, kita sudah menuliskan nama-nama bulannya ya. Jadi ini kita siapkan nama bulannya akan mengisi di sini. Kita dalam bentuk array ya. Ini array string Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Desember. Nah, kita juga siapkan tahunnya ya. Kita siapkan tahunnya. Tahunnya sama dengan kita ambil tahun saat sekarang ya. Tahun sekarang kita ambil dengan fungsi typeDate. Kita ambil hanya tahunnya saja. Nah, Y ya. Kalau Y itu berarti mengambil tahunnya saja. Tahun sekarang, tahun saat ini ya. Nah, oke, kita sudah mempunyai datanya. Nah, berikutnya adalah kita lakukan looping di sini ya. Jadi ini yang option yang kedua yang kita looping ya. Nah, kita buka looping di sini. Kita buka PHP. Kita looping dengan for. Kita beri dia variabel $m misalnya sama dengan 1, $m lebih kecil sama dengan 12 karena bulannya 12 ya. Lalu kita beri dia increment M++ ya. Setelah itu kita tutup for-nya di sini. Kita tutup for-nya, lalu kita mulai coba looping. Kita echo hasil looping. Kita echo $months ya. Nah, ini variabelnya kita panggil $months. Nah, indeks yang ke berapa ya. Jadi array itu kalau ada kurung siku berarti dia manggil months yang ke berapa ya. Kita ambil bulan yang ke berapa, sesuai indeksnya kita ambil dari M ini ya. Nah, karena array itu diambil dari 0 ya. Karena array itu diambil 0, maka kita butuh mulai dari 0. Nah, berarti M dikurangi 1 ya. $M dikurangi 1 ya. Karena 1 dikurangi 1 adalah 0, maka dia akan mulai dari 0. Oke, kita lihat di tampilan di browser ya. Kita lihat di browser. Silakan dicek browser masing-masing. Ya,
Kita refresh. Ya, di saya sudah tampil ya nama-namanya. Nama bulannya sudah tampil sesuai dengan yang ada di data array yang sudah kita buat. Oke, kita sekarang masuk ke tahun, kita isi tahunnya. Nah, tahun kita isi, kita copy yang sini, isi 3 tahun terakhir aja ya. Jadi 3 tahun terakhir berarti 2021, tahun ini 2020 dan 2019 ya. Jadi 3 tahun. Kita isi 3 tahun, kita beri dia Y. Cuman 3. Kita beri dia variabelnya Y ya, karena tahun dia kita beri Y. Kita mulai dari 0 supaya nanti bisa dikurangi. Oke. Kita 0, 1, 2 sampai 2. Kena 3 kali. Kita echo tahunnya di situ. Dolar ya, dikurangi dolar Y. Kita tutup dari loopingnya ya. Nah, dari sini maka akan muncul tahun yang pertama Y sama dengan 0. Y nya 0 berarti year dikurangi 0 berarti 2021. 2021 dikurangi 0, 2020 1 tetap ya. Masuk loop yang kedua, Y nya 1 berarti 2020, 21 dikurangi 1 berarti 2020 hasilnya. Berikutnya yang terakhir Y sama dengan 2. Nah, Y sama dengan 2 berarti tahun dikurangi 2. 2021 dikurangi 2 berarti 2019 ya. Kita akan cek browser masing-masing. Nah, tahunnya sudah muncul di saya, jadi 2021 sampai 2019. Jadi kita hanya menampilkan 3 tahun terakhir di pilihannya. Jadi laporannya hanya menampilkan laporan 3 tahun terakhir. Oke. Untuk isi itu pilihan bulan dan tahun sudah selesai. Nah, di sini kita jelaskan kenapa formnya hanya seperti ini ya. Karena kita akan menggunakan method get, maka tidak perlu ditulis ya. Jika form ingin menggunakan method get, maka tidak perlu ditulis metodenya ya. Otomatis dia defaultnya adalah get. Nah, kenapa tidak ada actionnya ya? Nah, karena kenapa tidak ada actionnya? Karena actionnya akan kita arahkan ke file ini sendiri ya. Jadi actionnya akan menuju ke file ini sendiri. Jadi tidak pindah halaman. Jadi akan dieksekusi di file ini sendiri. Tidak akan pindah halaman, hanya eksekusi di halaman ini sendiri. Jadi tidak menuju ke halaman yang baru. Nah, jika ingin mengeksekusi halaman itu sendiri, maka tidak perlu tulis actionnya ya. Jadi pilihannya jika dia mau get, dia tidak perlu tulis get karena metodenya otomatis atau default get. Jika actionnya adalah ke file itu sendiri atau actionnya ke dirinya sendiri, maka dia tidak boleh tulis juga actionnya karena actionnya otomatis jika dikosongkan maka actionnya adalah ke dirinya sendiri. Oke, kita cek ya. Nah, di sini kita beri dia variabel, mengecekkan variabel getnya. Ini namanya year, ini namanya month. Nah, di bawah form ini kita cek. Jadi ini tidak akan tampil sebelum formnya diklik pilih ya. Jadi table ini tidak akan muncul jika formnya tidak diklik, jika tidak disubmit ya. Jadi tidak diklik submit, maka formnya tidak akan header laporannya tidak akan muncul ya. Jadi kita lihat di browser ya, bawah itu yang report period dan tabelnya. Report period dan tabelnya tidak akan muncul kalau ya belum kita klik view report ya. Oke, kita buat filternya dengan isetget. Di sini kita beri isetget. Set dollar get. Nah, kita pilih salah satu yang ada di sana.
Nah, supaya hemat baris kita bisa buat seperti ini ya. Nah, ini pilih salah satu, mau year atau month boleh sama-sama karena dua-duanya dari require ya. Dua-duanya require, tidak boleh di kosong, maka kita pilih salah satu aja. Kita gunakan year ya. Jadi jika ada variabel year, jika ada variabel get year, maka baru eksekusi tampilan ini ya. Jadi jika ada variabel year, kita eksekusi tampilan yang ini. Nah, di sini kita if-nya kita tutup di bawah table. Tutup ini untuk if-nya. Sekarang kita lihat di browser apakah sudah filternya sudah berhasil. Kita refresh ya, kosong ya, jadi dia tidak akan muncul tampilan laporannya karena belum kita klik get. Nah, segitu kita pilih salah satu bulan dan salah satu tahun ya, misalnya Januari 2021. Kita klik view report, nah, baru muncul ininya. Inilah blok laporan yang akan ditampilkan nantinya ya. Oke. Nah. Ya, ini masih kosong ya, value-nya belum kita isi dulu value-nya ya. Lupa tadi di tampilannya value-nya masih ini, kalau tidak diisi nanti kosong ya. Nah, value-nya kita samakan dengan yang ini angkanya ya. Kalau ini value bulan itu cukup kita angkanya sama dengan dolar ya, jadi indeksnya ya, dari M ini dari angkanya, jadi value adalah angkanya. Nah, kalau tahun kita samakan isinya sama ya, isinya sama dengan yang ini ya. Kita cek lagi di browser, kita pilih Februari view report. Nah, oke. Ini belum di refresh ya, kita refresh dulu, kosongkan. Kita balik ke browser, kita refresh, kita pilih bulannya. Nah, bisa dilihat di atas ya. Nah, jadi sudah muncul variabel getnya ya, month dan year. Monthnya 1 artinya Januari, year 2021. Nah, kita coba yang lain, Februari 2020 misalnya. Nah, di sini monthnya 2, year-nya 20. Nah, inilah variabel get ini yang akan kita gunakan untuk query nantinya ya, query ke table medicals ya. Jadi query-nya kita buat variabel get-nya dari sini ya. Oke, kita kembali ke codingan. Nah, si pilihan bulan dan tahun sudah siap. Sekarang kita tinggal mengisi laporannya ya, data laporannya kita isi. Setelah itu jika dia get, maka berikutnya adalah, lupa ya, ini ternyata masih panjang codingnya, kita buat di bawah saja. Nah, codingan ada tambahan codingan yang lainnya. Baru kita buka. Nah ya, karena dia akan menggunakan query, maka kita jangan lupa include connection. Jadi jika tombol submit sudah diklik, maka panggil koneksi. Nah, itu kita buat query-nya. Kita buat yang sederhana dulu, satu table dulu, select bintang from medicals. Kita select semuanya dari medicals. Oke, kita run query-nya, mulai report sama dengan query. Selesai untuk run query-nya. Nah, berikutnya kita akan beri filter. Nah, di mana kita akan pilih yang di sini ya. Pilih di sini.
lakukan filter dulu. Jadi jika laporannya ada ya, data laporannya ada ya, berarti dia akan mengisi di sini ya. Jadi jika laporan data akan mengisi yang di sini kosong dan totalnya muncul. Tapi jika kosong, data laporannya kosong, masuk ke no record ya. Jadi jika data laporannya kosong, dia akan masuk ke no record ya, seperti halnya yang sudah kita lakukan di history berobat ya. Itu hal yang sudah kita lakukan di history berobat. Maka jika dia kosong, maka dia munculnya no record. Jika dia ada, maka munculnya adalah data-data yang ada di table. Oke, kita kembali lagi ke codingan. Nah, di sini kita filternya ya. Jadi jika dia tidak kosong, kita gunakan yang sama, keep MySQL num rows. Okay. $report lebih besar dari 0. Jadi jika raw-nya lebih dari 0 ya, jadi MySQL reportnya lebih dari 0, maka berarti datanya ada. Jika datanya ada, kita tulis datanya. Datanya ada, maka kita ekstrak ya. Maka datanya, jika datanya ada, kita ekstrak ya. Jadi jika datanya ada, kita akan ekstrak dia ke baris yang kedua itu ya. Jadi jika datanya ada, kita akan ekstrak ke baris yang kedua. Jika datanya tidak kosong, maka kita ekstrak dia ke dalam baris yang kotak-kotak kosong tersebut ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita buat dulu variabel untuk nomor urut ya. Kita gunakan variabel i sama dengan 0. Lalu di bawahnya kita for each, kita ekstrak data yang ada di variabel report. For each $report as $. Oke, kita gunakan titik 2. Kita tulis datanya ya, kita echo dia masing-masing datanya. Ini pertama nomor urut $i plus lalu yang ini adalah $data MRT tanggal. Kita lihat dia tanggal, yang kedua data tanggal. Lalu berikutnya kita copy saja, kita masukkan dokter ID ya. Yang baris ketiga adalah dokter ID, yang meriksanya siapa. Lalu baris keempat itu pet ID, hewan mana yang diperiksa, pet ID-nya. Lalu berikutnya adalah pemiliknya. Nah, pet owner ini belum ada di table ya, kita kosongkan dulu ya. Jadi pet owner ini kita belakangan karena dia menggunakan table yang lain, belum. Jadi kita belum menggabungkan dengan table pet, maka pet owner ini tidak bisa ditentukan, kita kosongkan dulu. Nah, yang terakhir adalah cost ya. Terakhir adalah costnya ya. Yang terakhir adalah cost dari si medicals.
ya. Jadi karena si pet owner ini berada di table pets, maka belum kita bisa panggil karena query yang kita buat baru hanya satu table ya, medical, sebelum kita gabungkan dengan table yang lain. Nah, nanti kita akan gabungkan ya. Nah, kita kosongkan dulu saja ini, jadi saja owner gitu ya. Kita kosongkan untuk yang owner karena nanti kita akan lakukan di tahap berikutnya. Oke, sudah selesai. Jika ada dia muncul ini. Jika tidak ada, muncul yang bawahnya. Jadi di sini adalah else-nya ya. Jadi sini else. Ya. Jika tidak ada, kosong, laporannya kosong, tidak punya data, maka dia akan muncul no record. Seperti ini ya. Jadi jika tidak ada data kosong, maka dia akan no record. Nah, sebetulnya ini tidak akan muncul dulu ya, karena kita belum menggunakan filter di sini, hanya select bintang. Jadi semuanya kita tampilkan dalam satu data ya. Jadi tabelnya belum ada filter, belum ada where-nya. Karena belum ada where-nya, maka pasti akan muncul semua data yang ada di table medicals ya. Kita lihat di table medicals ya, ada data berapa nih, 1, 2, 3, 4, ada 5 data. Maka jika kita run coding yang tadi, maka akan muncul 5 data ya, karena semuanya kita select bintang from medical ya, select bintang from medical, jadi semua datanya kita tampilkan ya, semua datanya kita tampilkan, data dari table medical ya. Kita coba dulu ya. Kita jangan lupa tadi ada for each ya, belum ditutup for each-nya. Nah, for each ini ditutup sebelum total ya. Jadi sebelum kita melakukan menampilkan totalnya, kita tutup dulu for each. Jadi yang di looping hanya sampai sini. Yang di looping hanya sampai sini. Jadi baru kita akan menghitung untuk tampilkan totalnya jika sudah semua datanya tampil ya. Kita nanti akan lihat di browser ya. Apa ya, i-nya mulai dari 1 ya, nomor incrementnya mulai dari 1. Kita akan coba di browser, kita tes dulu. Kita lihat di browser ya, ini kosong ya, belum ada table get-nya, belum disubmit. Kita pilih ya, ini sembarangan aja ya, tidak berpengaruh, yang penting diisi karena belum kita filter dengan where yang sih akan muncul semuanya. Nah ya, muncul semua data yang ada di table medicals tadi ya, muncul semua data yang ada di table medicals yang kita butuhkan ya, tanggal, dokter ID, pet ID, pemiliknya nanti kita akan tampilkan, lalu jumlah bayarnya. Nah, bagaimana cara menghitung totalnya? Ya harusnya dia totalnya adalah 10 tambah 10 tambah 10 30 tambah 60 9 tambah 40, berarti 70 ya, berarti totalnya $70 ya, harusnya $70. Kita bagaimana cara menghitungnya? Kita buat variabel bantuan ya. Jadi kita harus menggunakan variabel bantuan, yaitu variabel total. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Total pertama pasti sama dengan 0. Lalu kita tambahkan total dengan cost ya. Jadi itu total sama dengan dolar total ditambah dolar cost ini ya.
setiap looping satu kali, maka totalnya bertambah sesuai data dari cost-nya, dan seterusnya sampai looping terakhir. Nah, setelah looping berakhir, maka totalnya bisa kita panggil. Totalnya di sini. Kita tinggal echo di sini. Sama dengan dolar total. Kita lihat di browser. Ya, sudah ya, muncul total dia $70 ya. Nah, karena ini rata kanan, maka si pay juga kita buat rata kanannya. Jadi pay-nya kita buat rata kanan supaya rapih sama dengan total. Nah, ini sini pay-nya kita buat di align right. Kita lihat di browser. Nah, sudah ya, jadi dia sudah align right. Nah, ini kita totalkan dia totalnya $70. Nah, berarti pendapatan semuanya yang ada di table medical ini adalah $70. Nah, sekarang kita sudah berhasil menampilkan data dari table medical seseluruhannya. Yang kita butuhkan hanya tanggal, dokter, pet, dan pay. Owner ini adalah kita akan gabungkan dia dengan table pets ya. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke penggabungan table ya. Jadi kita akan masuk ke penggabungan table, bagaimana menampilkan data nama dokternya, nama petsnya berikut dengan nama ownernya. Jadi bukan hanya muncul ID ya, sekarang hanya muncul ID saja. Bagaimana menampilkan nama dokternya, nama petnya, dan nama pemilik dari pet tersebut. Oke, kita akan gabungkan dia dengan query. Nah, kita copy dulu query yang ini sebagai basic. Kita copy dulu sebagai basic query ini, kita buat file baru, coba query ya. Nah, kita buat file baru untuk mencoba query-nya. Ini basic query-nya, kita select bintang from medicals. Nah, dari query dasar ini kita akan membuat query gabungan dari table-table yang lain. Nah, pertama kita panggil dulu semua nama tabelnya ya. From medicals, from dokter, from pet. Nah, jadi pertama kita karena butuh membuatkan 3 tabel, maka kita panggil from-nya 3 tabel. Nah, supaya mudah kita singkat, supaya mudah memanggil nama kolom atau fieldnya, kita singkat dia dengan M ya. Jadi medical kita singkat dengan M, dokter kita singkat dengan D, lalu pet kita singkat dengan P. Nah ya, nah, ini adalah cara kita membuat query menggabungkan beberapa tabel. Nah, kita panggil nama tabelnya dulu ya, panggil nama tabelnya semuanya, kita buat alias supaya mudah memanggilnya di sini. Nah, kita tidak perlu select bintang ya, kita butuh satu-satu ya. Kita butuh satu-satu, kita tidak perlu select bintang, kita panggil satu-satu. Jadi kita butuh apa? Tanggal. Nah, kita cukup perlu tanggalnya. MRD. Karena supaya tidak tertukar antara nama kolom yang sama, kita beri dia nama tabelnya. M.MRD, artinya ambil MRD dari tabel medical. M adalah tabel medical yang sudah kita singkat di sini ya. Nah, berikutnya kita butuh dokter. Nah, berarti kita mulai ambil D titik dokter name ya, langsung ya, namanya dari tabel dokter. Jadi ambil dokter name dari tabel dokter D. Nah, berikutnya adalah nama petnya. Jadi panggil nama tabelnya pet name. Berikutnya adalah setelah pet name owner. Nah, kita P titik pet owner. Oke, nah ini pet owner. Nah, inilah query-nya ya. Setelah itu kita tambahkan terakhir adalah cost-nya ya. Cost itu dari tabel medical, M tick cost.
2, 3, 4, 5. Nah, sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada butuh 5 kolom yang kita panggil sudah lengkap ya. Tanggal dari tabel medicals, dokter name dari tabel dokter, pet name dari tabel pet, pet owner dari tabel pet, lalu cost dari tabel medical. From ini sudah semua. Nah, baru kita di sini filternya. Where. Nah, pertama kita akan cocokkan dulu foreign key dan primary key-nya. Ya, jadi pertama kita cocokkan primary key dari dokter ya. Primary key dan foreign key dokter ya. Kita panggil dari tabel medical dulu. Ini dokter ID. Itu sama dengan yang ada dengan di tabel dokter. Jadi kita panggil dulu filter foreign key dan primary key. Nah, berikutnya adalah sama yang sekarang pet ya. Yang pet kita panggil foreign key dari pet, kita samakan dengan primary key di table pet. Nah, setelah itu kita sudah samakan masing-masing foreign key dan primary key. Berikutnya adalah filter tahunnya ya. Tahunnya kita pilih, tahunnya kita ambil dari tabel medical MR date. Nah, perintah untuk bulan dan tahun adalah ini ya. Jadi jika kita punya data tanggal, bulan dan tahun, maka kita jika ingin bulannya saja kita ambil month. Jadi ambil month. Nah, sama dengan, jadi bulannya sama dengan tadi ya, dolar yang sudah kita punya ya, get month. Kita lihat dulu ya di formnya ya, namanya month ya. Jadi ini dollar get month yang saya punya, dollar get year yang kita punya. Oke. Jadi setelah kita samakan foreign key dan primary key dari masing-masing table, lalu kita select, kita filter juga hanya bulan tertentu. Bulan tertentu kita ambil dari kolom date, kita ambil bulannya saja, month ini angka, ambil dari get. Lalu setelah itu kita filter tahunnya, and nah untuk mengambil tahun kita menggunakan fungsi year sama dengan, nah ini sama titik MRD sama dengan dollar get year. Oke, nah ini query-nya sudah selesai ya. Query-nya sudah selesai, lengkap sudah. Jadi pertama kita panggil nama kolom-kolom yang kita butuhkan berdasarkan kebutuhan laporan, lalu kita panggil nama tabel semuanya, kita beri alias supaya mudah memanggilnya, nama tabel-tabel yang dibutuhkan. Lalu kita setting filter pertama, where yang pertama adalah menyamakan foreign key dan primary key yang ini. Lalu yang berikutnya adalah kita ambil filter bulan dan filter tahunnya. Oke, kita copy saja yang ini, kita masukkan ke report yang tadi, ke query sini. Kita buat 2 supaya tidak hilang, kita duplikasi. Nah, ini kita hapus query-nya, kita masukkan sini ya. Nah, selesai ya. Jadi query yang tadi yang kita buat di sini, kita setting query di sini, kita sudah kopikan ke dalam sini. Nah, ini sudah siap kita uji coba ya, apakah hasilnya akan berhasil memfilter bulan dan tanggalnya secara benar. Kita cek dulu di browser di table
di PHP MyAdmin ya. Kita lihat data yang ada di sana itu data tahun berapa saja. Kita lihat, nah ini tahun 2020 ada 4, tahun 2021 ada 1. Semuanya bulan 12 dan bulan 1. Jadi hanya ada bulan 12 2020 dan bulan 1 2021 ya. Datanya hanya sedikit ya. Kita lihat apakah filternya sudah berhasil. Nah, kita masuk ke yang report tadi. Nah, karena ownernya sudah kita bisa panggil ya. Nah, sekarang yang ditampilkan di sini bukan ID-nya tapi name. Di sini pun kita sudah tidak panggil name. Di owner kita bisa panggil pet owner ya. Di sini kita sudah bisa menampilkan data dari tabel yang lain karena sudah di query-nya sudah kita gabung ya. Karena query-nya sudah kita gabung, maka data dari tabel lain bisa kita ambil sesuai dengan query yang kita buat ya. Nah, hanya ini yang kita ambil, maka ini yang kita bisa ditampilkan, yang lain tidak ya. Jadi itu yang akan kita tampilkan di situ. Jadi tampilkan ada di sini ya. Kita panggilkan tanggalnya, nama dokternya sudah karena di nama dokternya kita querykan di sini. Nama petnya kita panggil karena nama petnya kita querykan di sini ya. Ownernya kita panggil nama karena pet ownernya sudah kita querykan di sini. Lalu cost kita panggil karena cost emang sudah kita querykan di sini. Oke, kita akan cek. Oke, tadi lupa di codingan ya. Jangan lupa kita tampilkan yang nama-nama tadi ya. Kita tampilkan nama-namanya ya, nama-namanya ya. Tadi karena sudah bukan dokter ID lagi, daftar name, pet owner kita ambil dari query yang sudah kita buat di atas ya. Kita panggil dokter name-nya, kita panggil pet name-nya, kita panggil pet owner-nya. Lalu kita bisa panggil di sini di datanya. Karena kita sudah menggabungkan beberapa tabel, maka kolom-kolom yang dipanggil di sini bisa kita tampilkan di datanya. Oke, kita akan coba di browser. Ya, tadi yang ada adalah Desember 2020 dan Januari 2021. Kita coba dulu yang Januari 2021 ya. Kita view report ya, hanya ada satu ya, betul ya. Januari 2021 hanya ada satu tanggal, ada satu orang, satu pet yang berobat yang meriksa dokter Ani. Si petnya adalah si Tom, ownernya adalah Gugun, bayarnya $10. Maka pendapatan di bulan ini, di bulan Januari, maka dia $10. Oke. Nah, kita tes yang Desember ya. Desember 2020. Kita view report. Nah, muncul semua 4 ya. Yang seperti tadi ada 4 yang bulan Desember ini. Kita muncul yang bulan Desember saja. Tanggalnya silahkan rapikan nanti tanggalnya sendiri ya. Rapikan tanggalnya sendiri sesuai dengan format date yang sudah diajarkan di history medical. Yang jadi history berobat pet, silahkan dilihat di sana untuk merapikan tanggalnya ya. Merapikan tanggalnya seperti ini bisa dilihat di history medical. Nah, kita munculkan juga dokternya. Nama dokternya sekarang sudah muncul, bukan dokter ID, namanya sudah muncul. Lalu nama petnya juga sudah muncul, orangnya sudah muncul. Nah, ini jumlah bayarnya tadi ya. Nah, pendapatan bulan Januari bulan apa nih? Bulan Desember 2020 adalah $60. Lalu dari mana ini adalah bulan Desember 2020? Nah, kita bisa tambahkan di sini ya. Periodenya ya. Kita belum tambahkan, kita tambahkan dulu ya. Kita masuk ke codingan. Tambahkan di sini report period. Nah, ini kita ambil dari variable get saja ya. Kita tinggal echo variable get. Nah, ini get ya. Karena get variable get masih ada, maka bisa di sini sama man-nya. Kita kasih strip ya. Kita boleh beri periode supaya tidak bingung ini laporan periode kapan. Kita buka kembali ke browser, kita refresh halamannya. Oke, nah, ada yang kurang, kita lihat kurungnya kurang
kurung. Oh, ini kurungnya kepake ya, kita nggak pakai kurung, lupa kurungnya ke bawah. Oke, kita balik lagi ke browser, kita refresh ya. Report period 2020 diambil dari sini, 12/20 ya. Oke, nah bagaimana cara menampilkan nama bulannya ya, bukan angkanya. Nah, kita gunakan man yang tadi ya. Kita kembali ke koordinat, kita panggil variabel yang ini, months ini ya. Kita panggil dia months-nya, $man. Yang ke berapa, tinggal kita months ya, kurang 1 ya, karena angkanya adalah array-nya adalah mulai dari 0 ya. Array itu mulai dari 0 ya. Ini 0 berarti ini 11 ya. Desember ada 11. Kalau Januari 0 maka Desember adalah 11. Maka get-nya dikurangi 1 ya. Kita lihat lagi di browser apakah sudah muncul nama bulannya. Kita refresh browsernya ya, muncul ya, periode Desember 2020. Ini Desember ya, nah 12 Desember. Nah, silakan diubah nanti sendiri tanggalnya dengan format date yang ada di history berobat ya. Di history berobat sudah kita demokan bagaimana menampilkan memformat atau merapikan format tanggal ini ya. Kita coba yang tadi atau lagi apa, Januari ya, Januari 2021 ya. Oke, periode Januari 2021 hanya ada satu data. Nah, bagaimana kalau tidak ada Januari, misal Februari 2021 ya, no record ya. Nah, jadi kalau Februari 2021 memang tidak ada data, adanya hanya Desember 2020 ya, dan Januari 2020. Oke, nah itulah contoh laporan sederhana. Kita bisa mendapatkan laporan sederhana dari sebuah klinik hewan. Kita bisa menampilkan laporan sederhana dari klinik hewan, menampilkan tanggalnya, siapa dokternya, siapa yang berobat, siapa pemiliknya, dan bayar berapa dia. Nah, dari pembayaran ini kita bisa dapatkan total pendapatan per bulannya. Nah, inilah total pendapatan per bulan dari setiap klinik tersebut, yaitu $60 di bulan Desember 2020 ya. Silakan dilengkapi ya, dirapihkan juga ininya, dirapihkan tanggalnya, ataupun jika ingin ditambahkan tombol print pun bisa ya. Tombol print menggunakan JavaScript ada ya, bisa di searching sendiri tombol print menggunakan JavaScript ya, nanti bisa langsung muncul pop up halaman untuk printnya ya. Jadi bisa tambahkan juga kalau mau di print, tambahkan tombol print dalam bentuk JavaScript ya, tombol report bisa print, nanti print di browsernya bisa ya. Jadi jika ingin menambahkan tombol print sederhana bisa menggunakan JavaScript print ya, ada, silakan dicari JavaScript print ya, print browser ya. Jadi print dari halaman browser bisa menggunakan JavaScript dengan perintah print. Oke, itu saja contoh laporan sederhana ya. Mungkin bisa ditambahkan juga bagaimana caranya supaya ini tampilan mon dan year ini sama dengan yang ada di atas ya, sama dengan yang atas ya. Tampilan mon dan year ini sesuai dengan data yang ada di get sini. Jadi jika dia 12 maka di sini Desember, jika dia 20 maka di sini munculnya bukan year, berarti 2020 ya. Itu caranya seperti kita menampilkan pet type ya, tipe dari hewan ya kita, atau menampilkan nama-nama dokter di pilihan medicals ya, atau ya ada dua contoh itu ya. Silakan dicontoh dalam bentuk select option, bagaimana select option agar selected ya. Jadi supaya selected silakan dicari bulan 12 tahun 2020, maka di sini juga ikut bulannya 20, jadi tidak kosong lagi seperti ini ya. Misalnya kita pilih yang Januari tadi ya, 2021, kita view report, nah dia kosong lagi, mon year lagi. Nah, inginnya dia muncul juga Januari dan 2021 di sininya. Itu caranya seperti yang ada di dalam pemilihan pet type ya, di form pet ya, ataupun pemilihan nama dokter pada saat kita menambahkan history berobat ya. Silahkan ditambahkan juga link di sini ya, link di indeks
Nah, report ini hanya boleh oleh manajer ya. Jadi jika dia staff tidak bisa masuk ya. Kita coba dengan staff. Dengan staff. Password dari staff. Kita reset saja password staffnya ya. Reset password dari staff si John. Lalu kita login lagi John. Sukses. Nah, di staff dia tidak ada user list dan tidak ada laporan ya. Laporan hanya untuk manajer saja ya. Jadi staff tidak bisa melihat laporan. Jadi jika dia login sebagai manajer, maka dia akan muncul laporannya. Jadi jika manajer dia bisa menampilkan user list, bisa menampilkan laporan seperti ini. Oke. Tampilkan Desember 2020 misalnya seperti tadi. Nah, kita tampilkan data laporan dari Desember 2020 lengkap dengan total pendapatan di bulan Desember. Oke, terima kasih. Silakan diupdate aplikasi masing-masing untuk materi pembukaan dasar di semester ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.